Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, pertanyaan kali ini masih berbicara tentang PKB dibandingkan dengan UU CK. Jadi pertanyaannya adalah, apakah PKB yang sudah expired itu artinya sudah habis masa berlakunya, tetapi lebih bagus daripada UU CK, masih bisa tetap berlaku? Karena perundingan pembaruan PKB sekarang deadlock. Pengusaha bilang, apa gunanya UU CK bila tidak bisa merubah PKB? Ya, itu pertanyaannya. Dan ini fakta-fakta yang terjadi di lapangan hari ini, Bapak Ibu semua. Fakta-fakta yang terjadi di lapangan hari ini, karena ada kecenderungan dari pihak pengusaha mencoba memaksakan pemberlakuan UU CK. Kalau dalam konteks masih peraturan perusahaan mungkin masih nggak jadi masalah ya, karena masih kewenangan perusahaan. Tapi kalau sudah jadi PKB memang itu nggak sesederhana itu merubahnya ya, karena membutuhkan kemungkinan besar klausa-klausa di dalam PKB tersebut membutuhkan kesepakatan, kecuali apabila klausa-klausanya di dalam PKB itu mensyaratkan pemberlakuan klausanya mengikuti pada peraturan perundangan yang berlaku ya. Jadi mengenai PKB yang sudah habis masa berlakunya, di dalam Undang-Undang 13 memang sudah diatur bahwa perundingan PKB bisa diperpanjang dan sebagainya itu ya, apabila disepakati kedua pihak sambil menunggu perundingan. Misalkan perpanjangan setahun, tuh seingat saya dalam Undang-Undang 13 ada disebutkan tentang perpanjangan setahun, ada kesepakatan misalkan. Kemudian dalam masa perundingannya ternyata sampai dengan masa perpanjangannya habis, perundingannya belum selesai, terjadilah deadlock atau masih belum tercapai kesepakatan. Sebenarnya saya tidak ingin menggunakan kata deadlock ya teman-teman sekalian, karena kalau terjadi yang disebut deadlock ini memang konsekuensinya agak berbeda, menjadi ke arah perselisihan ya. Di sisi lain ada tindakan-tindakan yang bisa diambil oleh para pihak. Nah ini yang harus dihindari. Saya sangat menyarankan apabila belum terjadi kesepakatan maka dicobalah dicari berbagai cara ya. Itu yang harus dilakukan oleh para pihak, baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi serikat pekerja ya. Nah, tapi apabila perundingan itu terus berlarut dan belum selesai sampai akhirnya masa perpanjangannya sudah terlewati juga, bagaimana sebenarnya status hukumnya peraturan yang berlaku di perusahaan yang mana? PKB yang sudah expire atau habis masa berlakunya tadi, atau UU CK ya. Yang berlaku kalau melihat kepada Undang-Undang 13 di bagian tentang PKB, nanti kita semua bisa melihatnya. Di sana seingat saya ada menyebutkan bahwa apabila masa perpanjangannya sudah habis, perundingan belum selesai, belum tercapai kesepakatan, maka PKB yang lama masih tetap berlaku ya. Sekali lagi, PKB yang lama akan tetap berlaku. Nah, baru nanti dilihat nih, apakah isi PKB yang berlaku tadi, kalau terjadi perubahan perundang-undangan di negara kita, apakah isi PKB yang berlaku tadi secara kuantitas dan kualitas menjadi lebih rendah daripada UU CK atau masih lebih tinggi? Kalau dia berada dalam posisi lebih rendah dari UU CK, maka klausa dalam PKB yang lebih rendah tadi menjadi batal demi hukum. Yang berlaku apa? Yang berlaku adalah peraturan perundangan, dalam hal ini UU CK ya. Tetapi apabila klausa dalam PKB itu ternyata masih berada di minimal sama dengan UU CK atau bahkan lebih tinggi daripada UU CK secara kualitas dan kuantitas sebagai karyawan, maka demi hukum sebenarnya PKB masih berlaku. Sampai kapan? Sampai selesainya perundingan atau tercapainya kesepakatan atau penyelesaian terhadap kesepakatan yang tidak tercapai tersebut ya. Begitu kurang lebih cara kita memahaminya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.